Apa kamu sudah gila mencari onta di atas genteng? Namun orang itu balik menyerang Tuan Ibrahim. Tuan yang gila karena Tuan mencari Allah di istana. Untuk apa kalian menanyakan si ahli bid'ah itu? Ibrahim pun disiksa karena dia dianggap menghina seorang ulama agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton video dari YouTube channel Cahaya Laila. Apa kabar sahabat Laila? Semoga kabar kalian semua selalu baik serta Laila doakan kita semua selalu dalam rahmat Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, Laila akan ngebahas lagi nih salah satu kisah sufi, yaitu Ibrahim bin Adham. Apakah sahabat Laila pernah mendengar nama Ibrahim bin Adham? Jika belum, simak video ini ya hingga tuntas agar bisa mengenal sosok Ibrahim bin Adham. Dan Laila akan bacakan terlebih dahulu biografi singkat Syekh Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham bin Sulaiman bin Mansur al-Balkh adalah salah seorang tokoh sekte kezuhudan dan arif pada abad kedua Hijriah. Julukannya adalah Abu Ishaq dan disebut juga dengan Al-Ijli. Ibrahim bin Adham dilahirkan dalam sebuah keluarga kebangsaan Persia atau bangsa Arab Bani Tamim di kota Balkh pada tahun 80 Hijriah atau 100 Hijriah. Kota Balkh kala itu termasuk dalam teritorial kekuasaan Khurasan. Menurut keyakinan Al-Zahabi, penulis kitab Tarik al-Islam, ia lahir di kota Mekah ketika orang tuanya berkunjung ke kota ini untuk menjalankan ibadah haji. Ibrahim dan para leluhurnya termasuk amir, penguasa, dan pembesar kota Balkh. Akan tetapi menurut laporan sumber-sumber sejarah, ia meninggalkan tahta singgasana kemewahan dan memilih hidup zuhud, melakukan suluk dan memerangi hawa nafsu. Nah, itu dia sahabat Laila biografi singkat dari Syekh Ibrahim bin Adham. Syekh Ibrahim bin Adham adalah raja di Balkh, satu wilayah yang masuk ke dalam kerajaan Khurasan, menggantikan ayahnya yang baru mangkat. Sebagaimana umumnya kehidupan para raja, Ibrahim bin Adham juga bergelimang kemewahan, hidup dalam istana megah, berhias permata, emas dan perak. Setiap kali keluar istana, ia selalu dikawal 80 orang pengawal, 40 orang berada di depan dan 40 orang berada di belakang. Semua lengkap dengan pedang yang terbuat dari baja yang berlapis emas. Singkat cerita, pada suatu malam, ketika sedang terlelap tidur di atas dipannya, tiba-tiba ia dikejutkan oleh suara langkah kaki dari atas genteng, seperti seseorang yang hendak mencuri. Ibrahim menegur orang itu, "Apa yang tengah kamu lakukan di atas sana?" Orang itu pun menjawab, "Saya sedang mencari ontaku yang hilang." Kemudian Syekh Ibrahim pun menjawab, "Apa kamu sudah gila mencari onta di atas genteng?" Namun orang itu balik menyerang Tuan Ibrahim. "Tuan yang gila karena Tuan mencari Allah di istana." Kemudian jawabannya pun membuat Ibrahim tersentak, tidak menyangka akan mendapat jawaban seperti itu. Ia pun gelisah, kedua matanya tidak dapat terpejam, terus-menerus menerawang merenungi kebenaran kata-kata itu. Hingga azan subuh berkumandang pun, ia tetap tidak bisa tidur. Kemudian keesokan harinya, keadaannya tidak berubah. Ia gelisah, murung, dan sering menyendiri. Ia terus mencari jawaban di balik peristiwa malam itu. Karena tidak menemukan jawabannya, sementara kegelisahan hatinya semakin berkecamuk, ia mengajak prajuritnya berburu ke hutan dengan harapan
beban di kepalanya sedikit berkurang. Akan tetapi, sepertinya masalah itu terlalu berat baginya, sehingga tanpa disadari, kuda tunggangan yang ia pacu tadi telah jauh meninggalkan prajuritnya. Ia terpisah dari mereka, jauh ke dalam hutan, menerobos rimbunnya pepohonan, tembus ke satu padang rumput yang luas. Nah, kalau saja ia tidak terjatuh bersama kudanya, mungkin ia tidak berhenti. Ketika ia berusaha bangun, tiba-tiba ada seekor rusa nih, sahabat Laila, melintas di depannya. Kemudian ia segera bangkit, menghela kudanya dengan cepat sambil mengarahkan tombaknya ke tubuh buruannya. Tetapi saat dia hendak melemparkan tombaknya, ia mendengar bisikan keras seolah memanggil dirinya. Bisikan ini pun berbunyi, "Wahai Ibrahim, bukan untuk berburu kamu diciptakan, dan bukan kepada hal itu pula kamu diperintahkan." Namun, Ibrahim terus berlari sambil melihat kiri dan kanan. Tapi tak seorang pun di sana. Lalu ia berucap, "Semoga Allah memberikan kutukan kepada iblis." Kemudian dia pacu kembali kudanya. Namun lagi-lagi suara teguran itu datang hingga 3 kali. Ia lalu berhenti dan berkata, "Apakah itu sebuah peringatan darimu ya Allah?" Telah datang kepadaku sebuah peringatan dari Allah, Tuhan semesta alam. Demi Allah, seandainya Dia tidak memberikan perlindungan kepadaku saat ini, pada hari-hari yang akan datang, aku tak akan selalu berbuat durhaka kepadanya. Setelah itu pun ia menghampiri seorang pengembala kambing yang tidak jauh dari tempat itu. Lalu ia memintanya untuk menukar pakaiannya dengan pakaian yang ia pakai. Setelah mengenakan pakaian penggembala itu, ia pun berangkat menuju Mekah untuk mensucikan dirinya. Nah, dari sinilah sahabat Laila, drama kesendirian Syekh Ibrahim pun dimulai. Istana megah ia tinggalkan, dan tanpa seorang pengawal ia berjalan kaki menyongsong kehidupan barunya. Kemudian berbulan-bulan mengembara, Ibrahim pun tiba di sebuah kampung bernama Bandar Nishapur. Di sana ia tinggal di sebuah gua. Ia pun menyendiri, hanya berzikir dan memperbanyak ibadahnya. Hingga tak lama kemudian, kesolihan, kezuhutan, dan kesufiannya pun dikenal banyak orang. Banyak di antara mereka yang mendatangi dan menawarkan bantuan kepada Ibrahim. Tetapi Ibrahim selalu menolak. Beberapa tahun kemudian, ia meninggalkan Bandar Nishapur. Dan dalam perjalanan selanjutnya menuju Mekah, hampir di setiap kota yang ia singgahi, terdapat kisah menarik tentang dirinya yang dapat menjadi renungan bagi kita, terutama keikhlasan dan ketawaduannya. Pernah nih sahabat Laila, suatu ketika Syekh Ibrahim di suatu kampung kehabisan bekal. Untungnya ia bertemu dengan seorang yang sangat kaya raya, yang membutuhkan penjaga untuk kebun delimanya yang sangat luas. Ibrahim pun diterima sebagai penjaga kebun. Tanpa disadari oleh orang tersebut kalau lelaki yang dipekerjakannya adalah Ibrahim bin Adam, ahli ibadah yang sudah lama ia kenal namanya. Ibrahim menjalankan tugasnya dengan baik tanpa mengurangi kuantitas ibadahnya. Di suatu hari, pemilik kebun pun minta dipetikkan buah delima. Ibrahim melakukannya, tapi pemilik kebun malah memarahinya. Karena apa? Karena ternyata delima yang diberikan rasanya asam. Pemilik kebun pun mengatakan kepada Ibrahim, "Apa kamu tidak bisa membedakan buah delima yang manis dan asam?" Kemudian Ibrahim pun menjawab, "Aku belum pernah merasakannya, Tuan." Pemilik kebun menuduh Ibrahim berdusta, dan ia tidak percaya dengan jawaban Ibrahim. Ibrahim lantas sholat di kebun itu, tapi pemilik kebun menuduhnya
berbuat ria dengan sholatnya dan dia berkata, "Aku belum pernah melihat orang yang lebih ria dibanding kamu." Kemudian Ibrahim pun menjawab, "Betul tuanku, ini baru dosaku yang terlihat, yang tidak jauh lebih banyak lagi." Ibrahim pun kemudian dipecat dan ia lalu pergi. Kemudian di saat perjalanannya, ternyata ia menjumpai seorang pria yang sedang sekarat karena kelaparan. Dia pun masih menyimpan sebuah delima yang tadi pemilik kebun tersebut menyuruh memetiknya. Sementara itu, pemilik kebun delima pun terus mencarinya karena belum membayar upahnya. Ketika bertemu, Ibrahim pun meminta agar upahnya dipotong karena delima yang ia berikan kepada orang sekarat tadi. Dan pemilik kebun itu bertanya, "Apa engkau tidak mencuri selain itu?" Ibrahim pun menjawab, "Demi Allah, jika orang itu tidak sekarat, aku akan mengembalikan buah delimamu," tegas Ibrahim. Setahun kemudian, pemilik kebun mendapat pekerja baru. Dia kembali meminta dipetikkan buah delima. Tukang baru itu memberinya yang paling manis. Beda nih dengan Ibrahim. Pemilik kebun bercerita bahwa ia pernah memiliki tukang kebun yang paling dusta karena mengaku tak pernah mencicipi delima dan memberi buah delima kepada orang yang kelaparan. Dan bercerita minta dipotong upahnya untuk buah delima yang ia berikan kepada orang kelaparan itu. Kata pemilik kebun itu menceritakan ke si pekerja baru. Tukang kebun yang baru lantas berujar, "Demi Allah, wahai majikanku, akulah orang yang kelaparan itu. Dan tukang kebun yang engkau ceritakan itu dulunya seorang raja yang lantas meninggalkan istananya karena zuhud." Lantas pemilik kebun pun menyesali tindakannya dan ia berkata, "Celaka aku telah menyia-nyiakan kekayaan yang tak pernah aku temui." Menjelang kedatangan Syekh Ibrahim di kota Mekah, para pemimpin dan ulama bersama-sama menunggunya. Namun tak seorang pun yang mengenali wajahnya. Ketika kafilah yang diikutinya memasuki gerbang kota Mekah, seorang yang diutus menjemputnya bertanya kepada Ibrahim itu sendiri, "Apakah kamu mengenal Ibrahim bin Adam, ahli ibadah yang terkenal itu?" Kemudian Syekh Ibrahim pun menjawab, "Untuk apa kamu menanyakan si ahli bid'ah itu?" Mendapat jawaban yang tidak sopan seperti itu, orang tersebut lantas memukul Ibrahim dan menyeretnya menghadap pemimpin Mekah. Saat diinterogasi, jawaban yang keluar dari mulut Ibrahim pun tetap sama. "Untuk apa kalian menanyakan si ahli bid'ah itu?" Ibrahim pun disiksa karena dia dianggap menghina seorang ulama agung. Dan ternyata mereka tuh nggak tahu kalau yang mereka cari-cari itu ya itu gitu Ibrahimnya. Tetapi dalam hatinya Ibrahim bersyukur ternyata diperlakukan seperti itu. Dan ia berkata, "Wahai Ibrahim, dulu waktu berkuasa kamu memperlakukan orang seperti itu. Sekarang rasakanlah olehmu tangan-tangan penguasa ini." Masya Allah banget ya, dari kisah Syekh Ibrahim barusan, banyak banget pelajaran yang bisa kita petik dari perjalanan seorang bekas penguasa seperti Syekh Ibrahim bin Adam. Dari pengalamannya memperbaiki diri, dari kesendiriannya menebus segala kesalahan dan kelalaiannya pada saat ia menjadi raja, keikhlasannya, kezuhudannya, dan juga ketawaduannya yang tak ternilai. Nah, sahabat Laila, itu dia kisah Sufi Ibrahim bin Adam yang rela meninggalkan kerajaan dunia menuju kerajaan akhirat. Apabila ada kurang, Laila mohon maaf ya sahabat Laila. Semoga apa yang Laila sampaikan ini bisa bermanfaat buat sahabat-sahabat di rumah. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika sahabat punya ide, Laila akan ceritain apa lagi nih? Jangan lupa komen ya di bawah. Dan juga jangan lupa di like, subscribe, dan pencet tombol lonceng supaya kalian tidak ketinggalan dengan kisah yang Laila bawakan.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.